Kita akan mulai ya. Share screen-nya. Bismillah. Terdengar kelihatan teman-teman? Gida. Kelihatan. Siklus air ya. Sudah belajar kan? Kelas 3. Direkam, Bu. Udah. Kelas 3 pernah, kelas 4 pernah ya? Kelas 3 pernah, kelas 4 pernah ya? Lupa, Bu. Lupa ya. Karena sudah pernah, Bunda hanya mengingatkan sebentar saja ya. Nanti habis itu kita kuisis, siap-siap 5 soal aja. Siklus air. Apa itu siklus air? Berasal dari kata siklus. Kalau kalian dengar kata siklus, itu dekat dengan kata-kata sirkulasi, perputaran. Berarti kalau siklus air apa? Perputaran air. Perputaran air. Di mana berputarnya? Di air. Di bumi. Di bumi saja? Dari sungai ke laut, Bu. Dari sungai ke laut. Hanya dari sungai ke laut. Nanti hujan nggak dapat. Dari laut naik. Enggak, Bu, Naik dari kemana? Menjadi awan. Oh, naik menjadi Dari oksigen, awan. Jadi Dari uap. oksigen, Bu. Terus Lalu jadi hujan. lalu jadi hujan. Panas matahari, Bu. Oke, ya. Baik, berarti udah paham semua dong siklus air ya. Ini aja mengingatkan. Siklus air adalah perputaran air terus menerus dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Intinya itu. Jadi perputaran. Kalau kalian dengar siklus air itu apa? Siklus perputaran. Jadi perputaran air dari bumi naik ke atmosfer, dari atmosfer turun lagi ke bumi, naik lagi ke atmosfer, gitu terus. Ya, perputaran. Kenapa disebut siklus? Karena muter-muter terus, nggak berhenti-berhenti. Alhamdulillah nggak berhenti-berhenti. Kita repot kalau siklus itu berhenti. Ya, bumi akan tidak Waduh, seimbang bahaya, Bu. lagi. Ya, kita kekeringan di mana-mana, misalnya gitu ya. Tapi kalau hujan terus-menerus berarti banjir setiap hari di mana-mana gitu ya, kasihan. Mas Runner, Bu. Mas Runner, Bu. Ya, oke deh. Sebenarnya jumlah air di bumi itu tetap ya, secara keseluruhan cenderung tetap ya, aslinya tetap. Tetapi ternyata di beberapa tempat ada yang kelebihan sampai banjir, ada yang kekurangan sampai kekeringan. Ring. Ya, hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Aslinya sih begitu, ya. Oke, yuk kita buka halaman 31 di modul kalian. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Sudah buka belum halaman 31? Baru buka, Bu. Belum. Cek. Nih, kalau di halaman 31 ada gambar ini nih. Oke, sudah. Terus di bawahnya kan ada titik-titiknya. Berarti akan kita isi bersama-sama itu titik-titiknya. Sudah? Kerjakan, Bu. Oh, sudah dikerjakan. Alhamdulillah yang sudah. Nanti tinggal menyimak ya. Yang belum, ayo ambil modulnya kita kerjakan. Sudah, Bu. Oke. Nomor satu ini proses apa namanya? Penguapan air atau evaporasi. Oke, betul sekali ya, penguapan air atau evaporasi ya. Semua yang nomor satu, ada yang dari laut, ada yang dari danau, ada yang dari sungai, ada juga yang dari tanah. Ada yang dari teluk, Bu. Ya. Semuanya namanya evaporasi. Si Aram ada deh. Papan. Nggak bisa. Kerjainnya gimana, Bu? Di halaman 31 yang di bawahnya itu loh, Mbak, ada titik-titiknya kan ya? Ada, Nggak tahu, Bu. Tulisnya gimana maksudnya? Ada titik-titiknya. Ada lo gede, masa nggak kelihatan? Ada lo. Tahu gede kelihatan. Ada.
Gede banget. Nggak kelihatan. Bu, ini gimana, Bu? Ini gambarnya ini, Mbak. Bawahnya itu ada siklus air. Peristiwa yang terjadi pada siklus air di atas adalah, nah itu loh, nomor 1. Nah itu diisi. 1, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air, betul ya, penguapan air. Nomor 2 apa kira-kira dari tanaman-tanaman ini? Ini dari pohon-pohonan, dari hutan, dari tanaman di sekitar kita. Betul sekali ya. Nomor 2 itu transpirasi. Yes, tepat. Nah, diisi. Nomor 2 transpirasi. Apa itu transpirasi? Penguapan air yang dari hasil fotosintesis betul dari tumbuhan, Bu. Yes, betul sekali. Betul. Penguapan air dari hasil fotosintesis tumbuhan. Ya, silakan diisi. Prosesnya apa, Bu? Penguapan air dari apa, Bu? Adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui fotosintesis. Ya. Maksudnya itu artinya transpirasi itu apa? Nomor 1 apa, Bu? Lupa aku. Bu, nomor 1 artinya apa, Bu? Tadi aku lupa, Bu. Nomor 2 Evaporasi prosesnya apa? penguapan air. Penguapan air, betul. Hasil fotosintesis yang terjadi pada jaringan. Ada sebenarnya di dalam bacaan, kalau kalian sudah baca, ada di bacaan halaman 30-nya. 32. Bu, nomor 1 apa, Bu? Nomor 1 apa ya tadi ya? Evaporasi. Nih, nomor 1 lihat. Evaporasi. Nomor 2 apa ya? Transpirasi. Sambil dicek di gambarnya ya, Mbak. Nih, ini sudah dikasih tulisan oleh Bu Indah. Persis ini gambarnya Bu Indah ambil dari modulnya. Sudah ditulis. Nanti arti evaporasi apa, arti transpirasi itu apa, ada nanti ya di bacaan halaman 32. Baik, lanjut. Nomor 3 ini apa ini yang ada di awan? Proses apa namanya? Kondensasi. Yes, betul. Dilihat nomor 3, berarti jawabannya adalah kondensasi. Kondensasi. Semua yang ada di awan itu kondensasi. Apa itu kondensasi? Uap air membentuk butiran air yang menggumpal menjadi awan. Betul sekali. Istilah gampangnya pengembunan di awan menjadi awan. Awan itu kan isinya titik-titik air, butir-butir air. Nah, nomor 3 selesai ya. Nomor 4 apa namanya? Ibu. Presipitasi. Tadi apa, Bu? Nomor 3 apa ya? Coba dicek lagi antara layar kalian dengan di modul. Yang nomor 3 ini sudah ada tulisannya di layar. Bu, nomor 2 itu adalah proses apa, Bu? Aku tadi belum tulis, Bu. Apa coba? Nanti dicek lagi. Bu, jangan Nomor cepet-cepet. 3 apa, Bu? Silahkan kalian perhatikan dulu. Kondensasi. Kemudian dicocokkan antara nomor yang ada di modul dengan gambar yang ada di presentasi Bu Indah. Nomor 1 letaknya di mana? Sudah ada tulisannya. Jadi kalian tidak perlu bertanya, sebenarnya sudah tahu. Oh, nomor 1 itu adanya yang ada di air-air itu.
Di situ di layar tulisannya apa? Gitu ya. Angkanya ketutup, Bu, sama Prosesnya itu, Bu. Apa tuh penguapan air? Nah, untuk prosesnya nanti habis ini ya. Habis ini bisa kalian tulis. Kita selesaikan dulu. Angkanya cocokin di modul. Ya. Nomor 4. Nomor 4 itu apa? Presipitasi, Bu. Yes, betul. Presipitasi. Jatuhnya butiran-butiran air dari awan ke permukaan bumi menjadi hujan. Bu, kok gak ada tulisannya, Bu, nomor 4, Bu. Iya nih, Sek. Nah, sudah diklik nggak keluar. Presipitasi. Ya, ditulis dulu nomor 4 adalah presipitasi. Prosesnya apa? Sebentar habis ini. Ada slide selanjutnya. Itu ada artinya. Sudah ya, sampai nomor 4 ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia istilahnya dalam siklus air. Evaporasi, presipitasi, kondensasi, dan transpirasi. Nah, silakan kalian tulis. Jadi nomor 1, evaporasi adalah proses air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Atau boleh ditulis penguapan air dari bumi. Boleh. Intinya evaporasi adalah penguapan. Nomor 2, transpirasi adalah proses penguapan dari tumbuhan. Boleh. Dari hasil fotosintesis. Boleh tambahi itu. Bu, kalau ngarang nggak usah sesuai sama itu boleh nggak? Boleh, asal intinya sama. Asal kalian tahu bahwa evaporasi itu penguapan, presipitasi itu pengendapan, jadi titik-titik air, jadi awan, kondensasi itu pengembunan, transpirasi itu penguapan tumbuhan. Kalau intinya sama boleh saja. Nggak. Bu Indah, Ya. izin dulu ya mau jemput adik di sekolah. Oh iya, boleh. Coba itu auto. Oke, sudah selesai mengisi modul 31, halaman 31? Belum, Bu. Belum. Belum sampai nomor 3. 2 menit lagi ya. Sudah ya, kita lanjut. Nanti yang belum selesai menulis prosesnya,
Bisa dicek lagi di modul halaman 32 dan 33 ya. Oke, kita lanjutkan biar tidak kelamaan. Nanti kalian keburu bosan ikonnya ya. Nah, ini dia. Pasca presipitasi, tadi kan air menguap, kemudian menjadi awan, kemudian turun menjadi hujan ya. Hujan itu bahasa kerennya presipitasi atau apa ya namanya membentuk butir-butir air kemudian jatuh ke tanah gitu ya, presipitasi ya. Nah, setelah presipitasi maka air itu masuk ke tanah, ke sungai, kemudian diteruskan ke laut. Ada yang masuk ke danau atau cekungan-cekungan di bumi. Kemudian ada juga yang masuk dan bergerak di dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan menjadi air cadangan atau sumber air. Makanya kalau di rumahnya ada yang punyanya pakainya sumur sehari-harinya, nah itu sumber airnya dari air yang masuk di pori-pori tanah. Bisa juga dari sumber air yang dari dalam tanah, gitu ya. Karena tersimpan lama. Kan nggak cuma di situ aja, kan di dalam tanah itu kan berpori-pori sebenarnya. Jadi air itu bisa merembes kemanapun, sampai akhirnya bisa masuk ke sumur kalian. Nah, air juga ditangkap oleh tumbuhan, diikat oleh akar, kemudian bisa menjadi air tanah. Makanya dulu kan pernah lihat ya, kalau tempat itu banyak air, banyak tanamannya, banyak pohonnya, hutannya lebat, besar-besar, maka biasanya airnya diikat. Iya betul, daerah di sekitarnya jadi tidak banjir karena airnya diikat oleh tumbuhan itu, ya. Diikatnya gimana? Air itu masuk ke dalam tanah, kemudian diserap oleh akar. Yang tidak diserap oleh akar, maka dia ditahan oleh akar itu. Karena akar itu kan masuk tuh ke dalam tanah. Ya Akar kan? berapa, Bu? Akar Kalau nggak ada halaman tumbuhan, 32. Ya, Bu. Akar itu masuk ke dalam Akar tanah, jadi dia mati. sampai menembus Jatuh. tanah sampai jauh. Oh. Nah itu jadi jalan masuknya air gitu. Kenapa air itu diikat oleh tumbuhan tuh begitu ya? Karena akar tumbuhan itu memberikan jalan bagi air untuk bisa meresap masuk ke dalam tanah yang lebih jauh lagi ya, lebih dalam lagi. Begitu ya. Maka biasanya kalau daerah sekitar situ banyak tumbuhannya, nah sumur-sumurnya itu biasanya banyak airnya. Gitu. Oke, makanya kalau punya punya sumur, pakainya sumur di rumah, jangan ditutupi pakai semen semua tanahnya, ya. Nanti lama-lama sumurnya gampang kering, ya. Lebih mudah untuk. Ya, kok enggak, Bu? aku punya Ya, jadi punya sumur tapi nggak dipakai. Oh, ada sumur tapi PDAM. dipakai. Aku pakainya air sumur. Bagus. Adian ya, pakainya air sumur. Jangan ditebangi ya pohon jatinya ya di sekitar rumah ya. Jadi biar airnya banyak ya. Baik, lanjut. Pakai sumur, Bu. Belakangku pohon jati semua. Oh, subhanallah Saka. Sumurnya mesti deres itu airnya ya. Jarang kekeringan itu. Baik, yuk kita lihat nih. Ini sebuah fenomena yang terjadi. Kalian lihat di sebelah sana ini rimbun sekali hutannya. Tapi begitu di daerah sini yang enggak ada tanamannya sama sekali, airnya ngecembeng di mana-mana. Ya. Terjadi banjir. Ini bahkan beberapa tanaman-tanaman yang muda itu sampai ikut tergerus banjir. Nah, ini salah satu contoh ya, bahwa akar itu bisa mengikat air ya. Jika hutan ditebang, dibakar, dikunduli, dibuat perkebunan, dibuat perumahan,
dibangun jalan berbeton atau beraspal, ya, sehingga pori-porinya tanah itu semuanya tertutup, maka tanah itu tidak bisa menyimpan cadangan air, ya. Kalau tanah tidak bisa menyimpan cadangan air, maka evaporasi berkurang, Banjir deh. hujannya berkurang, sungai kekeringan, ya, air tanahnya lama-lama habis. Terus kalau pas musim hujan, air tidak bisa diikat oleh tanaman-tanaman, sehingga air langsung aja bablas menuju ke perumahan-perumahan. Makanya terjadi banjir. Ya. Gimana, Bu? Jadi sebenarnya kekeringan, kebanjiran itu lebih banyak karena ulah manusia. Ya, meskipun Allah sudah mentakdirkan itu ya, tetapi lebih banyak itu karena efek dari ulah manusia itu sendiri, ya. Makanya ayo di rumah berarti gini, Bu. bertanam pohon sebanyak-banyaknya. Ya. Bu Indah, Bu Indah. Iya. Berarti the next generation ini kita bakal, kalau kita udah besar semua, bakalan hancurin aspal aja ya, Bu, gitu, Bu. Ya nggak perlu begitu. Enggak, itu Bu, banjir, Bu. Bukan menghancurkan yang sudah ada, tetapi menambah jumlah tanaman yang sekarang ini sudah jarang, gitu dong. Tanam banyak-banyak. Apa yang sudah dibangun oleh pemerintah ya jangan dihancurkan, ya, karena itu juga untuk akses semua orang. Tetapi yang punya tanah berlebih, ya, yang rumahnya tanahnya besar, jangan dibangun rumah semua. Jangan dihabiskan untuk bangun rumah, ya, disisakan untuk tanaman, ya. Buat kebun, Bu. Nanti dimarahin tuh Yolen. Bu, Jangan Dora iyalah. mesti. Nanti dimarahin, ya. Acil malah dapat tanggapan. Yang punya pekarangan sempit, meskipun sempit, tanamilah pohon, ya. Bu, nggak punya tanah, bisa kan pakai tabu lampot, ya, pakai barang-barang bekas, drum-drum bekas dari rumah. Habis ngecat misalnya, nah, galon catnya itu kan nggak kepakai, dipakai untuk nanam, ya. Bekas karung-karung boleh dipakai untuk nanam, ya. Sepatu but juga bisa. Kalau di rumah kalian, ibu kalian beli minyak goreng, plastiknya itu, bungkus plastiknya jangan dibuang, jadi sampah nanti. Dibersihkan, disimpan, kemudian kalau tidak mau menyimpan, langsung dipakai untuk nanam. Nah, kalian simpanlah bibit, beli bibit, ya, tanam kangkung, tanam bayam di pot-pot yang kecil-kecil gitu sih, insya Allah bisa. Ya, bisa langsung dipanen, bisa dimakan juga. Ya, teman-teman. Oke, lanjut. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Air itu kan penting. Kita nggak mungkin hidup tanpa air. Manusia bisa tidak makan 3 hari. Nggak apa-apa tidak makan 3 hari, masih tetap hidup. Tapi kalau tidak minum, itu tidak mungkin hidup. Sama sekali tidak minum itu tidak mungkin hidup. Ya, meskipun minum itu hanya 1 tutup botol kecil, ya, 1 jam minum 1 tutup botol kecil cukup. Nggak makan pun nggak apa-apa. Ya, 3 hari, tapi ya jangan selamanya. Tetap kalau selamanya juga nggak bagus untuk tubuh kalian. Misalnya kalian dalam kondisi naik gunung, terus terjebak, ya, ada longsoran, jadi kalian nggak bisa turun, jadi terjebak di dalam keadaan darurat tersesat, Bu. Sumber makanannya tinggal sedikit, maka kalian tetap bisa bertahan. Ya, tetap bisa bertahan. Ya, asal punya air. Ya, dalam bahasa Inggris, Bu. Ya, oke. Airnya jangan dihabiskan, dihemat-hemat, ya, karena air itu penting. Kalian boleh nggak makan sampai nggak minum air, ya. Oke. Air yang kalian minum, 1, tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Ya. Suhunya antara 10 sampai 25 derajat Celcius atau sejuk dan tidak meninggalkan endapan.
Ya, harusnya ini syarat fisik air yang harus kalian minum, yang boleh kalian minum. Kalau airnya keruh, kalau nggak keruh sih, tapi kok bau ya, nah jangan diminum. Kecuali bau kopi ya, emang sengaja maksudnya kan kalian bikin kopi. Maksudnya bau itu bau-bau yang tidak enak ya, bau yang tidak sedap. Dimasukin kopi. Ya, Kalau airnya dikasih marimas, Bu, kan ada warnanya, Bu. iya, tapi kan enak baunya, berarti nggak apa-apa. Mari Kalau Mas. baunya yang nggak enak itu, nah, mari Mas, terus disimpan udah Kayak sampai bau sebulan, basi, nah bau bau, asam. tetap aja nggak boleh diminum, meskipun itu Bu. air marimas, ya. Ya, tetap nggak bagus untuk tubuh kalian. Ini Mau diminum. persyaratan secara fisik. Ya, air yang harus kalian minum tuh begini. Ada lagi persyaratan secara Minum kimiawi. tadi bagus, Bu. Apa, Orlen? Ya, secara kimiawi air itu tidak boleh mengandung racun. Terus mengandung zat kimia. Harus cukup zodiumnya dan pH-nya antara 6,5 sampai 9,2. Kita nggak bisa melakukan pengujian kimiawi ini sehari-hari ya. Ini dilakukan di laboratorium oleh ahlinya. Kita mungkin nggak bisa. Yang bisa kita lakukan ya fisik dulu. Itu Bu, kerja kimia Bu. Ya. Yang kerjanya di tempat yang kimia-kimia begitu paham. Mereka punya alat-alat untuk pengujiannya. Kalau kita di rumah biasanya nggak punya. Kita hanya mengandalkan persyaratan fisik saja. Nah, yang lebih dalam lagi ada persyaratan mikrobiologi. Ini juga harus diteliti oleh ahlinya. Air yang kita minum tidak boleh mengandung kuman penyakit. Ya, seperti disentri, tipes, dan kolera. Boleh mengandung timba. Maka nggak apa-apa sebenarnya air kalau kalian biasanya pakai air pam itu biasanya sudah ada pengujiannya sebelum dia disalurkan ke rumah-rumah kalian. Ya, meskipun tetap masih ada bahan-bahan apa ya, Bu Ina juga nggak terlalu paham ya, misalnya kaporit atau apa gitu ya. Tetapi air itu sudah aman untuk digunakan oleh manusia. Meskipun bisa jadi tidak aman ketika langsung diminum. Nah, gitu loh. Jadi air pam itu begitu, mungkin harus direbus dulu atau mungkin lebih baik tidak menggunakan air pam untuk minum, begitu ya. Tapi sebenarnya kalau air pam itu sudah melalui proses pengujian, ya. Nah, yang punya sumur itu yang sebenarnya harusnya diuji nih, tidak cuma secara fisik, tapi juga kalau perlu, kalau kalian punya kesempatan, kelebihan rezeki, diujikan uji kimiawi sama uji mikrobiologinya, biar kalian aman ketika memakai itu untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Terutama yang air isi ulang, yang di itu ya, yang maksudnya air isi ulang biasa ya, bukan yang bermerek ya. Kalau yang bermerek pasti sudah melakukan uji mikrobiologi dan uji kimiawi. Kalau yang di air isi ulang itu loh, yang galon-galon Isi yang ulang apa Bu? itu. Air minum apa air? Ya, air minum yang itu loh, Iya yang Bu, kalau ibuku itu harganya Bu 3.000 itu untuk loh, atau 4.000 atau yang kayak 5.000. murah-murahan. Yang air murah itu. Bapak ibuku itu Bu, kalau kayak gitu untuk itu Bu, untuk masak Bu airnya Bu. Nggak boleh untuk minum Bu. Iya. Minum biasa gitu. Ya. Boleh untuk masak doang. Untuk masak aja boleh ya. Kalau mau berhati-hati begitu. Kalau Bu Ina juga begitu sih, untuk berhati-hati memang hanya digunakan untuk masak aja ya. Kalau untuk langsung diminum biasanya enggak pakai air yang itu ya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalian nanti setelah ini silahkan melakukan percobaan di halaman 34. Coba dibuka dulu modulnya, halaman 34. Itu juga boleh di. Ini percobaan sederhana untuk menguji tingkat keborosan air yang ada di rumah kalian.
ya. Sediakan gelas kecil aja ini, ukuran 300 ml itu kecil, nggak terlalu besar ya gelasnya ya. Kemudian buka keran sekecil mungkin, ya, hanya netes saja, kecil aja. Aqua gelas, Bu. Aqua gelas itu kayaknya 250 ml deh. Mungkin lebih besar sedikit dari itu ya. Nah, kemudian ditampung tetesannya. Ya, kemudian hasil tetesannya boleh dipakai untuk menyiram. Tapi sebelum dipakai untuk menyiram, kalian catat waktunya. Waktu yang diperlukan oleh tetesan air itu untuk memenuhi gelas tersebut sampai gelasnya itu penuh. Kenapa netes-netes? Maksudnya adalah seandainya keran atau tandon air di rumahmu bocor sehingga menetes, maka berapa liter air yang terbuang sia-sia selama 1 hari? Itulah maksudnya. Ya, tapi kalian nggak usah menunggu 1 hari ya. Begitu gelas 300 ml itu penuh, maka sudah waktunya dihentikan. Nah, jadi gini misalnya nanti jam 10 kalian mulai netesin air tuh dari keran, ditampung ya. Kemudian ternyata jam 11 airnya penuh. Nah, berarti butuh waktu berapa itu untuk memenuhi air gelas 300 ml itu? 1 jam, Bu. 1 jam. 60 menit, Bu. Jam 10 sampai jam 60 menit, 11. Bu. Nah, Jadi kalian 1 menit 5 liter, Bu. Kalian bayangkan 1 jam aja 300 ml. Berarti kalau 24 jam berapa mililiter air yang terbuang di rumah kalian? Nah, gitu ya. Caranya begitu. Padahal air itu penting. Kalau pas lagi pumpnya mati atau sumurnya kekeringan, itu kalian susah kalau nggak ada air, ya. Makanya kalau ada keran yang bocor, tandon bocor, gimana caranya ya? Gimana caranya biar itu tidak terbuang sia-sia airnya? Gitu ya teman-teman. Nanti silahkan dicoba di percobaan di halaman 34. Oke. Itu saja yang bisa Bu Indah sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Percobaannya direkam apa enggak, Bu? Percobaannya kenapa, Banu? Direkam apa enggak? Maksudnya Oh iya, gitu. boleh. Direkam boleh, difoto boleh, ya. Jadi direkam pakai bentuknya video boleh, difoto boleh. Kemudian nanti dikirimkan ke classroom, ya. Itu sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan percobaan. Oke, siapa lagi yang bertanya? Enggak. Enggak? Oke, kalau enggak, Pak Priyo, Bu Indah minta tolong dibantu live quizzes. Bu Winda, saya itu pakai HP, laptopnya dipakai anak-anak. Oh iya, baik-baik. Ya, saya bantu. Bu Winda ada di situ ada. Bisa di situ saya ke kelasnya. Oh iya, bisa Pak. Ya. Oke teman-teman, silakan dibuka quizisnya ya. Nomor Udah, Bu. Belum, Bu. Sebentar. dari tadi. Udah disiapin dari tadi, Bu. Berarti recordnya di Belum dibuka Bu Sis. Bentar ya. Ayo, maaf. Bentar ya. Kameranya ya, biar lebih lancar. Maaf. Di tempat saya kok itu Oke, sebentar. Pak Bro buka quizisnya dulu ya.
Ya, siapa itu? Siapa itu? Kayak double gitu. Ini apa? Wait. Mana linknya?